Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi, jelang siang, Star Lovers. Saya Pelagia Suarman di program Bincang Spesial kita hari ini bersama dengan Universitas Djana Badra Yogyakarta atau UJB. Star Lovers, ini kayak memang situasinya ada yang baru sekolah lagi, ada yang juga masih cari-cari sekolah mau kemana. Jangan khawatir Star Lovers, kita bawakan nih 2 orang yang mungkin akan memberikan pencerahan di pagi hari yang cerah ini. Kita juga bakal ngulik lagi mungkin ya dan mengenal segala hal yang berkaitan dengan UJB, tentang gimana profilnya, fasilitasnya, keunggulan, serta juga proses pendaftaran mahasiswa baru di UJB. Kita akan tanyakan langsung kepada 2 narsum yang sudah hadir di studio Star FM. Selamat pagi Mbak Nadia. Pagi. Gimana kabarnya nih Mbak Nadia nih? Alhamdulillah. Baik. Baik ya, semoga nggak nervous gitu pagi hari ini ya. Ini mau menyapa Sobat Star Lover. Oke, kita akan menyapa juga Star Lovers dengan beberapa informasi pastinya Mbak Nadia ya. Tapi sebelumnya kenalkan dulu Mbak Nadia SMM ini sebagai Kabid Humas dari Universitas Djana Badra, begitu. Betul ya Mbak ya? Betul sekali. Nanti kalau salah bisa dikoreksi aja. Bukan, ternyata saya ini juga pengajar misalkan. Oh iya, tambahannya. Oke, tambahannya pengajar juga seperti itu. Oke, wah aktif sekali ya Mbak Nadia ini ya. Baik, kita akan beralih dulu ke tamu selanjutnya nih. Di sebelah Mbak Nadia ada yang sudah siap banget kayaknya untuk ditanya-tanya. Selamat pagi Pak Jamie Edwin, BSkom MN ya, gitu ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sangat baik hari ini. Sangat baik. Apalagi lihat Mbak Gia yang antusias gitu. Waduh. Jadi auranya kepengen ini. Oke. Semoga bisa saling ini ya, saling merespon energi yang ada di pagi hari ini gitu Pak Jamie ya. Siap dong Pak Jamie. Dan Pak Jamie ini juga kita kenalkan dulu sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik UJB. Betul sekali. Bidang akademik kalau saat itu. Ini nih bidang-bidang yang suka didatengin juga ya Pak ya, ditanya-tanya nih gimana perkuliahan dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin Pak Jamie bisa lebih mendekat lagi dulu. Oke, biar lebih terdengar gitu sama Star Lovers ya. Dan juga Star Lovers, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di nomor 0818621013. Dan untuk Star Lovers yang juga mau tanya via kolom komentar Instagram kami juga boleh di @starjogja_fm. Dan kami cek juga tadi sudah cukup banyak nih yang bertanya-tanya mengenai UJB gitu ya Pak ya. Iya, nah Pak Jamie juga masih heran-heran. Oh iya ya, nah karena banyak banget antusiasme masyarakat yang juga pengen tahu nih mengenai UJB itu sendiri. Baik, Pak Jamie nih karena udah banyak yang tanya gitu ya. Mungkin kita dengar cerita dulu, karena kalau dari spillan Mbak Nadia, Pak Jamie ini merupakan ini ya, seseorang yang udah lama di UJB. Betul gitu. Kalau Pak Jamie sendiri bergabung dengan UJB dari tahun berapa nih Pak Jamie? 2004. Wah, cukup 2004. Lama ya. Iya, jadi karena kebetulan prodi itu prodi saya itu baru ada. Nah, kemudian saya tertarik untuk bergabung di Djana Badra. Nah, tapi ya biasa jadi dosen dulu. Oke, pertama jalurnya dari dosen ya. Semua dari dosen. Oke, karena jadi dosen, ini kan karena ada ketertarikan lain sebagainya juga. Kita coba tanya nih, pengetahuan wawasannya sebagai dosen dan saat ini juga Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik UJB gitu ya. Kita pengen tahu sih Pak, tapi sebetulnya dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada gitu ya, baik di Indonesia atau khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, apa sih yang melatar belakangi UJB sendiri sebagai kampus kebangsaan yang kita kenal gitu ya, untuk juga berkontribusi di ranah perguruan tinggi khususnya di Yogyakarta Pak? Oh iya, sebenarnya sih tidak lepas dari niat dari pendiri dari Universitas Djana Badra itu, karena memang didirikan oleh beberapa pejabat dulu, pejabat. Kebetulan ini kalau kita pelajarin bahwasanya yang ide pertama itu adalah wali kota kedua Yogyakarta. Oke. Nah, kemudian beliau mengajak para pejabat-pejabat yang notabene juga itu tidak hanya asli dari Jogja, tapi juga dari luar Jogja juga ada. Nah, jadi melatar belakang itu maka Djana Badra itu dibentuklah budaya kebangsaannya. Jadi kita bisa nerima dari teman-teman yang dari bukan hanya Jogja atau dari yang lain, tapi dari semua. Bahasa kerennya itu community. Jadi itu sangat bagus karena kita memang di dalam sekarang sampai saat ini Djana Badra itu semua provinsi ada juga, semua ada. Nasional ya Pak? Iya, nasionalisme. Secara nasionalisme. Kemudian kebetulan juga sudah lama juga ini ya, 65 tahun. 65 tahun dari tahun 58. 58. Jadi saya mungkin tidak bisa menyebutkan siapa aja, tapi pengetahuan saya baca itu 22 orang
pendiri Jana Badra. Banyak jadi juga tidak hanya ya, satu. Iya, betul. Dan sekarang ya ada beberapa yang istilahnya meneruskan dari generasi ini meneruskan, hanya memberi masukan, memberi informasi kemajuan nanti di Jana Badra seperti apa. Ini kami sangat senang sekali. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang punya, tapi ternyata banyak sekali. Nah, ini ada rasa kepemilikan bersama juga. Betul ya Pak ya, karena dari pemikiran komunal gitu, akhirnya juga mempengaruhi bagaimana nih antusiasme yang luar biasa juga untuk Universitas Jana Badra Yogyakarta itu sendiri. Baik, nah karena tadi merupakan dari pemikiran kurang lebih ada 22 orang yang terlibat di awal ya, itu sebagai penggagas awal gitu, walaupun diteruskan saat ini akhirnya diimplementasikan dengan prodi atau fakultas juga gitu. Ya Pak. Ada berapa banyak Pak yang ada di Universitas Jana Badra itu sendiri? Jadi pertama kali itu Jana Badra didiri, prodinya itu yang pertama adalah fakultas hukum. Karena memang dulu banyak dari orang-orang petinggi-petinggi pengadilan negeri, kejaksaan, itu semua di sana. Kemudian berikutnya adalah fakultas ekonomi. Jadi fakultas ekonomi ini karena juga banyak pengusaha Jogja saat itu membantu mendirikan prodi di sana. Lalu kemudian fakultas teknik. Nah, terakhir adalah fakultas pertanian, tapi sekarang namanya agrobisnis. Itu baru fakultasnya ya. Jadi dari fakultas juga akan ada turunan prodinya juga ada cukup banyak berarti ya Pak ya. Oke, nanti kita bahas setelah ini aja, karena biar Pak Jamie juga mengingat-ingat dulu. Pasti itu banyak banget kayaknya ya. Tapi kita penasaran juga nih sama Mbak Nadia selaku Kabid Humas juga gitu kan. Kalau kita kan biasa untuk melihat satu universitas selain tadi misalkan fakultasnya banyak gitu. Kalau prodi sendiri dari Mbak Nadia sendiri pengajar di fakultas apa nih Mbak? Kalau saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di FEB itu kita punya 4 prodi. Itu ada akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen dan magister manajemen. Jadi ada pasca sarjananya. Ternyata dia sudah ada pasca sarjananya. Betul. Ya untuk dari FEB sendiri. Kalau dari teknik sendiri gimana nih Pak? Di teknik ada prodi teknik sipil, kemudian teknik mesin, kemudian prodi informatika dan magister teknik sipil. Ternyata keduanya sudah ada pasca sarjana ya. Ada kalau dari 3. Kita ada 3 magisternya. Hukum dan magister hukum. Berarti kalau misalkan untuk yang agrobisnis ini belum ya Pak ya, untuk saat ini ya, seperti itu. Mungkin kedepannya setelah pulang dari Star FM mungkin bisa langsung direncanakan gitu setelah itu. Baik. Selamat, sebelum kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan lain ya mengenai Universitas Jana Badra yang kayaknya masih banyak banget harus kita ulik bareng-bareng nih bersama Pak Jamie dan juga Mbak Nadia. Kita masih ajak Star Lovers untuk bergabung bersama kami di nomor 0818611013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Kembali lagi nih Mbak Nadia, kalau tadi kan sudah disebutkan ya, ada fakultas, ada juga prodinya, bahkan ada sekolah pasca sarjananya gitu. Baru dari 4 fakultas baru 3 ya Pak ya yang juga menyediakan sekolah pasca sarjana. Tapi kalau fasilitas nih Mbak Nadia, ini kan juga menjadi satu pilihan gitu atau pertimbangan. Boleh ceritakan nggak ada fasilitas apa aja sih kalau di UJB ini? Jadi sebelum ngomong ke fasilitas, saya mau menginformasikan alamatnya dulu nih ya. Buat Star Lover nih yang bingung di mana sih UJB itu gitu. Nah, di UJB itu kita punya 3 kampus. Nah, kampus utama kita itu lokasinya sangat strategis. Jadi bisa dikatakan kampus yang paling dekat dengan Tugu Jogja. Ya, lokasinya ada di Jalan Tentara Rakyat Mataram nomor 5557. Itu kalau ancer-ancernya nih, kalau dari Tugu Jogja itu ke arah barat gitu, ke arah Jalan Godean. Nah, nanti lampu merah kedua itu nanti tinggal belok kiri. Itu mudah banget ya. Betul. Kalau dari Jogja sendiri ya. Kemudian ada di mana lagi? Kalau di kampus Pinggit itu kita ada 3 fakultas ya Pak. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu kampusnya di kampus pusat. Kemudian ada Fakultas Teknik dan Pertanian. Nah, sedangkan kampus 2 kita punya di Timoho. Nah, untuk alamatnya ada di Jalan Timoho 2 nomor 40. Nah, kalau di kampus Timoho sendiri itu khusus Fakultas Hukum. Karena di sana mahasiswanya paling banyak gitu, makanya kampusnya dipisah sendiri gitu ya Pak ya. Nah yang terakhir kita punya kampus ketiga itu ada di Wates. Nah sementara kalau di Wates itu alamatnya ada di Jalan Ranakarta nomor 1 Gunung Gempal, Wates, Kulon Progo. Nah di sana itu khusus sementara baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk di sana memang perkuliahannya memang
kelas karyawan gitu. Jadi, nah untuk info lebih lanjut kita juga punya 2 skema kelas ya Kak. Oke. Jadi ada kelas reguler dan kelas karyawan. Nah ini juga sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan kelas karyawan, tapi kita hold dulu biar makin penasaran gitu, biar Star Lovers juga bisa terus makin aduh apa nih yang bakal dibawa informasinya. Silakan mungkin balik ke fasilitasnya dulu mungkin ya Mbak Nadia. Dari fasilitas kita untuk mendukung mahasiswa gitu ya, khususnya kalau di teknik mungkin bisa di-spill Pak untuk laboratoriumnya. Oke. Kita kebetulan di yang paling banyak itu memang lab teknik sipil dan teknik mesin. Karena seperti lab perkerasan jalan, kemudian lab uji tekan namanya ada ya dengan teknik mesin itu. Kemudian ada lab fenomena, dan sekarang kita itu di teknik mesin itu ada namanya lab energi terbarukan. Karena kita ada satu dosen yang memang alumni Jepang ini yang mulai memang konsen ke energi terbarukan. Ini salah satu yang momen bagus ini. Nah, fasilitas lainnya kita punya lab komputer. Cukup banyak, ada 4 ya, yang semua teknologinya bagus semua. Kemudian kita ada free hotspot. Kalau kita masuk Jana Badra itu di depan itu sudah mahasiswa udah nangkring semua itu. Hotspotnya gratis dan cepat. Kemudian ada perpustakaan juga bagus. Kita digital library, jadi sudah merubah bentuk digital perpustakaan yang lawas jadi digital juga mahasiswa jadi enjoy. Kayak kafe gitu sudah. Kemudian kita punya salah satunya asrama. Kita punya asrama itu kebetulan tidak di kampus Pingit tapi ada di Jalan Kabupaten. Itu sungguh sangat besar, ada 42 kamar itu kalau nggak salah asrama itu. Banyak juga. Satu kamarnya bisa 2 orang. Ini kita biasanya berikan kepada mahasiswa yang baru masuk itu supaya mereka, terutama dari luar Jogja, kalau mereka belum punya tempat mencari kos, belum ada, kita kasih kesempatan, silakan ke sana gitu loh. Kalau mereka udah mantap baru. Tapi sampai saat ini masih full ya ini ya, masih jadi antusiasmenya tinggi sekali ya untuk tinggal di asrama itu sendiri ya Pak. Karena di sana itu juga kita ada, ini salah satu fasilitas ya Mbak, di pertanian itu yang di Jalan Kabupaten itu adalah lab greenhouse. Punya greenhouse sangat luar biasa, banyak 5 hektar gitu dari sana. Jadi luas sekali. Jadi rata-rata bahasa keren itu perkebunan perkotaan. Nah, di sana itu dia tanaman organik, di sana ada semua. Dan juga ya entrepreneurnya itu luar biasa. Jadi setelah itu panen itu bisa dijual di beberapa pasar market. Nah itu yang kadang juga kita kan jadi poin utamanya, bagaimana kita belajar itu juga bisa mengimplementasikan di kehidupan nyatanya setelah itu ya. Tapi itu sudah dibarengi berarti ya Pak dengan fasilitas yang ada itu ya. Wah luar biasa juga di Star Lovers ya, ternyata tidak hanya fasilitas yang bisa digunakan tapi juga bisa diolah seperti itu ya, ke depannya akan seperti apa untuk bekal yang sebetul-betulnya untuk mahasiswa berhadapan dengan dunia kerja atau dunia dewasa yang kadang bikin kita ketir katanya Pak dan juga Mbak Nadia gitu. Baik, karena ini masih banyak hal yang perlu kita bahas lagi dan udah banyak juga pertanyaan yang masuk ke nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan break sejenak Mbak Nadia dan juga Pak Jamie. Kita juga akan himpun dulu pertanyaan sebanyak-banyaknya dari Star Lovers. Star Lovers jangan kemana-mana, kita masih akan menemani Star Lovers sampai dengan jam 10 nanti. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Spesial bersama Gia dan juga Universitas Jana Badra Yogyakarta, Star Lovers. Dan Gia masih ditemani oleh Pak Jamie dan juga Mbak Nadia yang dari tadi kayaknya mulai ini ya, merangkai-rangkai mana dulu nih yang harus kita kasih tahu gitu. Karena luar biasa informasinya nih, padat sekali Star Lovers ya. Jadi buat Star Lovers juga yang benar-benar pengen tahu, pengen kenalan, boleh bergabung bersama kami di nomor 0818621013. Karena ada yang spesial juga, ternyata Universitas Jana Badra Yogyakarta membawa buah tangan gitu ya buat 3 pertanyaan terbaiknya di pagi hari ini. Jadi kita masih tunggu juga Star Lovers buat pertanyaan-pertanyaannya di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dan Star Lovers kami siarkan secara langsung di streaming kami di starjogja.com atau juga Star Lovers bisa akses di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Mbak Nadia dan juga Mbak Jamie, ini karena pertanyaan juga cukup banyak. Tadi fasilitas baru di-spill dikit aja udah langsung gitu ya. Kita juga pengen tahu sebetulnya kalaupun misalkan ini fasilitas banyak, tapi kita balik dulu deh keunggulan dari UJB mungkin ya.
apa aja sih yang udah diraih oleh UJB selama tadi udah panjang sekali ya Pak Jemi menjelaskan juga perjalanannya dari pemikiran komunal ini kan dari 22 orang kurang lebih pemikir, kemudian juga direalisasikan oleh beberapa fakultas dan juga prodi gitu. Kalau keunggulan dari UJB sendiri apa sih Pak? Sudah prestasi yang diraih juga ada apa sih Pak Jemi? Monggo Pak Jemi. Oke. Kalau prestasi itu mulai dari akademik. Kita mencoba memang bagaimana memperbaikin bidang akademik. Salah satunya adalah di pembelajaran, di kurikulum. Kebetulan kami di tahun 2020 kemarin itu dapat hibah yang memang cukup besar, yaitu hibah kerjasama kurikulum. Jadi memang perubahan MBKM itu kita melakukan drastis dari kurikulum yang ada yang saat itu. Maka supaya kita paham, maka kita mencoba mencari pembiayaan karena memang butuh biaya besar kalau perubahan kurikulum. Akhirnya kita dapat hibah itu. Kemudian kita ada lagi namanya kredensial mikro. Itu khusus untuk mahasiswa dan sangat besar saat itu. Hampir 320-an juta. Nah, kemudian tahun 2001 kita mulai melakukan perubahan di Dikti, yaitu khusus untuk program studi malah. Karena program studi yang memang ujung tombak bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Akhirnya waktu itu kurikulum masuk pertama adalah hukum, prodi hukum, kemudian prodi sipil. Sungguh besar sangat itu Mbak, 2,6, 1,1 sama 1, berapa saat itu, 1,5 kalau nggak salah. Kemudian tahun 2002 kita mulai beralih. Itu karena kelanjutan fakultas hukum itu karena memang akreditasinya bagus, itu jadi dia punya SDM juga bagus, maka dia dikasih lagi kesempatan kurang lebih dapat 700-an juta. Jadi memang Dikti itu hanya 2 kali boleh. Nah kemudian setelah itu kita gantian, yaitu akuntansi sama agribisnis. Nah karena itu adalah salah satu yang kurikulumnya udah bagus, kemudian kita kan juga harusnya infrastruktur itu itu diperbaikin. Akhirnya kita dapat namanya institutional supporting system. Jadi itu dan banyak lagi. Jadi kemudian mendapat anugerah Dikti. Tahun 2022 itu kita mendapat 2 anugerah Distakristi. Luar biasa. Yaitu pertama adalah pembelajaran learning management system. Kita sangat bagus. Kita nomor 3 se-Indonesia. Kemudian kita dapat bronze winner kategori pendidikan tinggi pelaksana terbaik PKKM. Jadi betul-betul kita kemarin itu belajar banyak bagaimana PKKM itu dibangun. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ini sudah kelihatan banyak. Jadi salah satu keunggulannya bahwa mahasiswa yang ada di Jana Badra itu bisa ikut program PKKM dan akhirnya mereka mampu bekerja di luar. Jadi sebelum balik ke kampus itu sudah bekerja semua, rata-rata. Itu yang paling penting. Memang kan goalnya adalah mahasiswa mampu bekerja. Betul, itu mungkin jadi salah satu cita-cita juga Mbak Nadia ya. Bagaimana misalkan seseorang mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi, itu juga salah satunya untuk gimana nih kesempatan ke depannya. Nah ini juga apakah dari sisi humas sendiri gitu ya Mbak Nadia, itu juga memfasilitasi dengan adanya kerjasama kampus dengan institusi lainnya gitu, baik dalam negeri ataupun luar negeri, itu seperti apa ya Mbak Nadia? Nah untuk kerjasama yang sudah dilakukan humas ini, kita untuk tahun ini memang menggenjot untuk kerjasama internasional. Jadi memang bulan lalu kita baru mengadakan konferensi internasional di mana itu diikuti oleh universitas dari Malaysia, Amity University itu dari India, Manipal University Jaipur, kemudian juga dari CERT India juga. Nah kalau untuk kerjasama antar perguruan tinggi kami juga melakukan kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jogja dan di luar Jogja. Itu seperti di Putra Bangsa, Universitas Muria Kudus, Universitas Bima Dharma, dan banyak lagi. Masih banyak ya, kayak kalau disebutin nanti 1 jamnya habis. Betul. Nah juga untuk di bidang industri gitu, kita juga kerjasama dengan BUMD, BUMN gitu juga untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin melakukan program MBKM yaitu magang industri seperti itu. Baik, ini karena sudah banyak juga nih yang juga mungkin langsung meneror dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin lebih representatif untuk misalkan yang lebih menggambarkan bagaimana perkuliahan dan lain sebagainya. Betul. Gitu Pak Jemi dan juga Mbak Nadia. Kita akan langsung masuk saja ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kami atau juga di WhatsApp kami di 0818621013 atau Instagram kami di @starjogjafm.
Baik, ini dia. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang secara umum dulu. Ini juga tentang biaya atau pendanaan gitu ya, Pak Jemi dan juga Mbak Nadia gitu. Ini ada pertanyaan dari Vitara 767 katanya, apakah ada keringanan biaya masuk dan UKT nih bagi calon mahasiswa katanya yang berprestasi di waktu SMA, dan ada program beasiswa apa saja yang juga bisa diakses untuk lanjut ke S2 seperti itu. Monggo mau dari Mbak Nadia dulu. Boleh saya bantu jawab. Jadi untuk info lebih lanjut tentang PMB nanti bisa kalian kepoin di webnya pmb.janabadra.ac.id. Nah, di sana sudah banyak sekali informasi gitu. Mungkin saya akan spill berkaitan dengan beasiswa. Nah, khususnya buat adik-adik nih yang kemarin SMA dan SMK aktif dan sering ikut mengikuti lomba-lomba. Nah, di tempat kami kita ada potongan khusus nih untuk mahasiswa berprestasi di bidang seni, iptek dan olahraga. Nah, itu potongannya mulai dari 25% sampai 100% untuk potongan Tridharma sendiri. Jadi tergantung kejuaraannya nih. Kalau misalnya adik-adik kemarin kejuaraannya tingkat nasional, nah itu potongannya langsung 100%. Kalau nasional langsung 100% Betul, itu ya? Nasional dan internasional. Kalau provinsi potongannya 50%, tapi kalau daerah itu potongannya 25%. Oh, masih cukup besar ya kalau kita gitu-gitu. Nah, untuk berbicara untuk UKT ini di Janabadra sendiri ini masih tergolong terjangkau, Kak. Jadi kalau kemarin tuh banyak demo karena PTN itu mahal gitu ya, menaikkan. Kalau kita nih nggak naik-naik gitu ya, masih sama ya Pak ya. Jadi rata-rata untuk UKT per semester itu kita di angka 4.500.000. Itu masih relatif masih terjangkau ya Pak ya. Dengan fasilitas yang banyak tentunya ya, dengan juga beberapa hal yang akan dipikirkan ke depannya seperti apa gitu ya. Tapi sebelum kembali kita masih ngomongin PMB karena ini UKT berkaitan dengan PMB. Kemudian fasilitas cara seperti apa? Mungkin kalau Mbak Nadia bisa informasikan sebenarnya PMB UJB ini sudah dibuka dari kapan sampai kapan? Mungkin kalau untuk PMB sebenarnya sudah dibuka dari tahun lalu gitu ya. Jadi November dan masih dibuka sampai akhir Agustus tahun 2024. Teman-teman. Oke, tinggal 1 bulan lagi. Betul. Seperti itu ya. Jadi yang masih galau gitu ya. Jadi kita juga ada potongan bebas Tridharma. Jadi untuk teman-teman yang minat untuk masuk program studi akuntansi dan ekonomi pembangunan, kita sampai besok Jumat kita ada potongan free Tridharma. Jadi lumayan hemat sekitar 7 juta. Wah, ini luar biasa nih kalau potongan 7 juta ini. Banyak itu. Iya betul biasanya ya. Karena kalau dari UKT aja itu masih harus nambah 3 jutaan gitu kan. Ini ternyata ada potongan. Baik. Ini kalau misalnya kita mau daftar gitu Pak Jemi dan juga Mbak Nadia, ini bisa langsung datang atau kita bisa akses secara online aja untuk saat ini? Oke, untuk pendaftaran, jadi tadi semua itu full online semua. Jadi teman-teman yang dari luar Jogja gitu tidak perlu repot-repot ke kampus. Jadi nanti juga bisa teman-teman kepoin di IG-nya Universitas Janabadra atau PMB Janabadra itu nanti itu adminnya itu sangat fast respon gitu ya. Jadi berkaitan dengan tes itu semuanya online, semua berkas juga diupload online di webnya pmb.janabadra.ac.id. Baik, ini memudahkan kita untuk ada yang tempatnya nggak di Yogyakarta gitu, dimanapun kapanpun bisa diakses selama jaringannya luar biasa juga. Tapi kalau jaringan kurang oke, kita bisa numpang ke hotspotnya nggak ya ke depan? Oh, bisa sekali. Bisa ya berarti ya. Wah, ini udah difasilitasi dari daftar aja udah boleh gitu. Betul. Kan kalau ke kampus juga kita ada layanan one day service juga. Jadi nanti sekali datang langsung bisa masuk. Oke, itu dia bisa langsung. Oke, kita balik ke Pak Jemi nih. Pak Jemi, ini juga ada pertanyaan yang masuk mengenai salah satu program kuliahnya. Karena kalau kita kan dengar kuliah itu kan biasanya dari pagi, siang ke sore seperti itu. Betul. Ini ada pertanyaan yang masuk pada kami dan kayaknya ini juga sering ditanyakan untuk teman-teman dari UJB gitu ya. Ya sebetulnya ada nggak sih, apa masih ada kelas malam Pak Jemi untuk para pekerja? Dan kalau ada, ini jurusannya apa nih Pak Jemi? Kebetulan Janabadra itu ada 2 program untuk kuliahnya. Pertama adalah kelas reguler. Reguler itu memang kuliahnya dari pagi mulai jam 8, sesi 10, 1 sampai 1. Karena jam 3 kita udah ini. Nah, kemudian kita ada kelas karyawan memang. Nah, kelas karyawan ini ada yang variatif. Jadi dia dimulai jam 4:30 biasanya. Karena teman-teman karyawan itu kan pulang jam 4. Pak, ada pulang yang 4:30, jam 5 juga ada. Nah, jadi ini sangat bagus membantu mereka. Kemudian sesinya itu sampai ada yang 2 sampai yang 3. Memang tergantung jumlah mata kuliah yang diambil. Jadi ada yang nanti jam 5 sampai jam 7, nanti jam 7 sampai jam 9.
Oke, ternyata jadi jawabannya ada iya, itu karyawan. Itu karyawan iya. ya Pak ya. Baik, dan itu antusiasnya banyak teman-teman ya. Kita di ekonomi, di teknik, hukum juga ada. Semua fakultas ada kelas karyawan. Semua kelas karyawan itu. Oke. Dan untuk kelas karyawan sendiri kita masih menerapkan hybrid ya Pak ya. Jadi masih online dan offline. Jadi jadi dalam satu saat ada yang boleh ada di kelas, boleh ada di tempat mana-mana. Di mana-mana. Jadi dalam satu saat itu. Jadi nggak boleh kuliah biasa aja. Tapi boleh. Tapi ya itu juga harus bisa memberitahukan informasi. Bahwasanya saya mau kuliah hybrid dulu. Oh ya sudah, monggo. Selama dikomunikasikan atau diinformasikan itu masih bisa dan difasilitasi juga. Baik, ini Kak Nindya Ningatika juga sudah terjawab ya. Ini terima kasih atas pertanyaannya sudah masuk bersama kami. Kemudian kalau ini juga Pak Jamie dan Mbak Nadia, biasanya kan kalau kelas karyawan seperti itu kan juga ada kesulitan-kesulitan untuk mungkin mengkomunikasikan waktu gitu. Bagaimana nih dengan beban kerjanya, kemudian dengan beban kuliahnya, apakah ada hal yang memudahkan juga untuk para teman-teman yang mau berkuliah? Jelas, kalau di kelas karyawan sendiri kita ibaratnya lebih mentoleransi ya Pak ya, karena kan kita menghargai gitu, udah kerja masih mau kuliah gitu ya, jadi luar biasa gitu ya. Jadi untuk kehadiran sendiri kalau mungkin tidak saklek dia di kelas pagi. Jadi misalnya kan banyak tuh kalau kelas karyawan biasanya dinas ke luar kota gitu. Nah, selagi bisa berkomunikasi dengan dosen dan kehadirannya di atas 70% gitu ya Pak. Jadi bisalah dinegosiasi. Ini sangat terbuka ya komunikasinya, biar negosiasi dan lain sebagainya. Oke, kita akan kembali lagi ke fasilitas-fasilitas tadi sebetulnya, yang ini juga akan mungkin menjadi pertimbangan siapapun yang mau masuk ke Universitas Djana Badra Yogyakarta. Karena kita masih menunggu juga prosesnya sampai Agustus ya untuk pendaftaran itu sendiri. Masih cukup sebulan, jadi masih bisa dipertimbangkan satu sama lain gitu. Kebetulan juga ada pertanyaan nih untuk mungkin ke Pak Jamie dulu ya. Ini ada Pak Duta yang bertanya, katanya saya mau menyekolahkan adik bungsu saya, katanya gitu Pak, yang mau kuliah di Fakultas Teknik Sipil. Nah, kalau keunggulan dari Teknik Sipil di Djana Badra ini apa aja Pak, dan UKT-nya juga seperti apa per bulannya, dan mungkin ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan? Oh iya, silakan Pak. Di Teknik Sipil ini kalau dari kurikulumnya itu cukup variatif. Pertama rekayasa struktur, itu lebih kepada struktur bangunan biasanya orang-orang itu. Kemudian ada sumber daya air yang bekerja di bidang keairan. Nah, itu suatu. Kemudian geotek ini salah satunya budi tanah gitu. Kemudian ada rekayasa transportasi. Kemudian ada manajemen konstruksi. Ini bagaimana mengelola sebuah proyek-proyek yang ada di sebuah bidang bangunan. Nah, bidang infrastruktur. Nah, ini perkuliahannya sangat baik. Dosen-dosen kita memang punya pengalaman sebagai konsultan. Karena dan juga ada beberapa dosen tuh yang memang punya ini sendiri. Akhirnya mereka bisa meng-hire mahasiswa itu untuk bisa kerja. Tapi kerjasama kita tidak hanya itu, kita juga banyak karena beberapa alumni itu rata-rata sudah ada yang kayak di WK, di Paskita Karya, kayak di HK Utama Karya, dan konsultan-konsultan lain. Jadi kita banyak sekali, karena terutama kerjasama dalam bidang geotek itu, lab kita itu sering digunakan untuk uji tanah, uji tekan dari bangunan-bangunan yang sekarang ini lagi marak masif ini. Nah, itu salah satunya. Jadi teman mahasiswa itu bisa belajar bagaimana di lab mengetahui tentang uji tadi, uji tanah semuanya. Nah, itu salah satu yang sangat menginspirasi bahwa Sipil Djana Badra itu sangat baik. Jogja salah satunya sangat baik. Karena banyak juga keterikatan tadi ya. Ya, betul. Jadi alumni itu sangat membantu sekali. Bagaimana teman-teman yang adik-adik itu bisa salah satunya magang tadi. Magang itu sangat penting sekali karena mereka mengajak untuk adik-adiknya untuk bisa bagaimana bekerja sebenarnya di lapangan. Kalau kita ngomongnya lapangan kalau orang teknik. Jadi pakai topi yang itu Mbak. Itu pakai baju warna kuning gitu. Itu rata-rata itu. Dan kita memang sangat konsen dengan bagaimana mahasiswa itu bisa langsung kerja. Walaupun kuliah gitu ya, kuliah juga bisa langsung kerja. Itu salah satu fasilitasnya. Dan kalau disebutin satu-satu susah. Banyak banget ya Pak ya. Susah. Atau sebenarnya bisa kita akses secara langsung nggak sih Pak untuk informasi Teknik Sipil sendiri itu ada di mana? Misalkan, ada. Kita juga punya teknik itu punya teknik.djanabadra.ac.id dan juga ada sipil.teknik
.janabada.ac.id. Ada semua informasinya. Sudah ada ini ya, sudah ada yang fokusnya misalkan kalau pengen langsung sipil sendiri ada, tapi teknik secara keseluruhan juga ada seperti itu. Kalau UKT-nya apakah sebetulnya Mbak Nadia dan Pak Jemi rata-rata sama? Rata-rata sama. Jadi kalau khusus kelas pagi, tapi kalau kelas malam tidak begitu mahal. Karena tergantung dari mata kuliah. Jadi jumlah yang diambil, jadi kita 120.000 per SKS. Nggak mahal. Kalau tipe pekerja itu biasa itu. Orang-orang sipil itu kan proyeknya gede-gede, jadi gajinya juga gede. Nah, langsung dipanggil tuh. Ini juga jadi bayangan mungkin mau kerja di atau mau kuliah di teknik sipil, karena sebagaimana kita belajarnya lebih dalam, juga relasinya lebih luas, itu juga akan membantu kita ya Pak untuk pekerjaan kedepannya seperti apa. Baik, ini juga kalau tadi kita fakultas teknik gitu ya, pertanyaan ini juga ada yang bertanya mengenai tentang fakultas ekonomi dan bisnis nih untuk Mbak Nadia. Ini ada kabar sinergi, katanya manajemen di UJB itu secara umum atau spesifikasi, misalnya manajemen bisnis itu seperti apa nih Mbak Nadia? Jadi untuk FEB tadi sudah dijelaskan kita punya 4 prodi. Nah khusus manajemen sendiri nanti kita ada penjurusan Kak. Nah, buat tambahan, jadi untuk FEB kita sebentar lagi akan buka prodi baru, yaitu bisnis digital gitu, biar kekinian gitu kan, karena sekarang eranya semua digital gitu, apalagi di bidang bisnis ya. Jadi untuk manajemen sendiri kita punya 4 konsentrasi, itu ada manajemen marketing, kemudian keuangan, operation, dan SDM. Nah, itu untuk penjurusannya. Penjurusannya itu ya, ada lebih detail lagi. Atau mau ada yang ditambahkan dulu mengenai jurusan lagi? Kalau untuk jurusan, jadi nanti biasanya itu nanti di semester 5 gitu udah sesuai passion sih. Ada yang katakan nanti lulus mau kerja di bidang marketing gitu ya, jadi bisa ambil konsentrasi marketing seperti itu. Untuk lebih fokusnya konsentrasi di semester 5 tadi ya, seperti itu. Kalau untuk kerjasama misalkan adakah program magang juga untuk itu? Seperti apa Mbak Nadia? Kalau untuk program magang sendiri ada dong. Kita kebetulan kita juga di prodi manajemen tahun lalu juga mendapat hibah juga dari Dikti. Jadi untuk memfasilitasi kegiatan magang mahasiswa. Nah kemarin kebetulan kita karena di Jogja kita bekerja sama dengan PDAM, kemudian ada hotel Unisi Hotel, kemudian ada koperasi. Nah dan masih banyak lagi gitu. Kemarin juga ada mahasiswa semester ini juga di Pemkot gitu. Jadi kalau untuk magang sendiri untuk kerjasama prodi itu nanti difasilitasi gitu. Kalau karena kemarin kita dapat hibah, jadi mereka digaji gitu. Jadi dapat uang saku dari kampus seperti itu. Itu diperhatikan juga ya kesejahteraannya. Tidak hanya bagaimana fasilitas yang didapat setelah bayar UKT, tapi juga ada hal-hal lain yang mendukung gitu. Nah ini juga ada pertanyaan yang menarik juga nih untuk Pak Jemi dan juga Mbak Nadia. Menurutnya ini jadi kayak persatuan gitu pertanyaan, karena pertanyaannya adalah kalau ekonomi pembangunan itu apa yang dipelajari nih? Ini bidangnya ke teknik atau ke ekonomi nih kira-kira nih? Jadi kalau ekonomi pembangunan itu masuknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi kalau EP itu jadi kalau sekarang tuh istilahnya ekonomi kreatif ya. Jadi sangat prospek sekali ke depan, karena di mana nanti mahasiswa itu mempelajari ekonomi desa, di mana kalau di desa itu kan sudah ada BUMDes ya namanya. Jadi bagaimana terjun ke UMKM gitu. Kemudian membangun desa wisata gitu. Pokoknya tentang seputar ekonomi kreatif itu sangat menarik. Kalau nggak salah katanya tagline-nya itu pariwisata kreatif. Betul. Jadi kalau nggak salah dengar terakhir dari teman-teman. Iya betul sekali Pak. Jadi dan prodi EP sendiri ini sangat banyak menerima hibah gitu. Jadi memfasilitasi mahasiswa untuk terjun langsung ke desa-desa gitu. Jadi jadi di sana mereka ada proyek gitu ya, membuat desa wisata gitu. Kemudian mereka merancang gitu ya sampai menjalankan gitu. Jadi setelah ditinggalkan tuh bisa diteruskan oleh warga-warga. Secara sustainable dan juga mandiri seperti itu ya Pak ya, dan juga Mbak Nadia. Oke baik, ini pertanyaannya luar biasa sekali. Terima kasih untuk kakak yang juga sudah bertanya di nomor 0818161013, dan kita akan kembali juga untuk bertanya lagi karena ini masih banyak. Kita akan langsungkan saja ya gitu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Ternyata tadi sudah ada program beasiswa yang sudah disebutkan gitu ya. Kemudian juga ada fakultas teknik yang tadi sipil menjadi salah satu fakultas pertama ya. Maksudnya prodi pertama ya Pak ya, di teknik itu sendiri ya Pak. Makanya kenapa juga tadi mungkin
mungkin secara kerjasama juga sudah terpikirkan secara matang seperti itu. Dan juga ini ada beberapa pertanyaan. Kalau kami juga tadi karena ada, kalau Gia sih ke-trigger dengan ekonomi pembangunan gitu. Kalau dari Universitas Djana Badra sendiri, adakah cross misalkan multidisiplin antara satu fakultas dengan fakultas lain gitu, atau antara bakat atau minat mahasiswa satu dengan yang lainnya, itu ada nggak Pak Jemi ini Pak? Kalau di teknik itu ada. Dan juga itu Pak? Gabungan biasanya gabungan sama fakultas hukum sama fakultas ekonomi. Nah, jadi kita kalau dengan hukum ini kan agak aneh nih, teknik suku aneh. Nah, di teknik sipil itu ada mata kuliahnya namanya hukum bisnis, namanya hukum bisnis, tapi khusus untuk infrastruktur bangunan. Ada. Jadi gabungan antara dosennya dan dosen dari hukum itu mengajarkan bagaimana sebenarnya regulasi dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, kemudian diimplementasikan oleh teman dosen sipil. Bagaimana itu dijalankan di lapangan. Jadi kolaborasi. Nah, itu kemudian kita dengan pertanian juga ada. Pertanian itu adalah tentang IoT pertanian. Jadi di informatika kita juga punya informatika. Nah, informatika itu dia mengembangkan bagaimana monitoring terhadap perkembangan perkebunan yang perkotaan tadi, nah, secara digital, namanya IoT, Internet of Things. Nah, jadi itu gabungan. Jadi dosen kita di informatika mengajarin bagaimana konsepnya, lalu membuatnya. Nah, pertaniannya sendiri mulai dari bagaimana perkebunannya. Nah, itu di dosen pertanian. Di ekonomi juga ada kita. Nah, gimana kita nih kalau di ekonomi di mana dia? Ini kan bisnis digital ya Pak ya, kalau yang mau buka. Jadi ini kombinasi antara informatika dan bisnis manajemen seperti itu. Ini yang baru mau buka ya kalau yang digital ya. Jadi mungkin masih akan dikembangkan secara matang lagi ke depannya. Sudah bisa di-spill kira-kira akan kapan nih bukanya kalau Pak Jemi dan juga Mbak Nadia? Kalau dari itu kayaknya tahun ajaran baru ini ya kalau nggak salah. Karena sudah masuk datanya dari kirimkan ke Dikti. Baik, kita doakan ini lancar. Jadi biar kita misalkan siapapun yang mau mengakses pendidikan tadi ya ekonomi digital, bisnis digital ini juga bisa langsung masuk ke Universitas Djana Badra Yogyakarta. Baik Pak Jemi dan juga Mbak Nadia, ini juga tadi kita hampir semua fakultas sudah kita bahas. Ada satu nih juga pertanyaan yang juga menjadi tadi kalau Pak Jemi bilang tadi kan banyak orang hukum ya Pak yang juga menjadi pemikir di pertama dari Universitas Djana Badra sendiri. Ini juga katanya ada yang bertanya, Richard 3616 katanya, Pak Bu, saya mau bertanya kalau ada rencana menguliahkan anak di Fakultas Hukum, keunggulan Fakultas Hukum tuh apa aja katanya. Kemudian program Magister Konotariannya juga selalu S1, kisaran total biayanya berapa ya gitu antara S1 dan S2? Silakan Mbak Nadia. Jadi untuk fasilitas di Fakultas Hukum itu lumayan lengkap gitu. Jadi kita itu punya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Jadi teman-teman yang udah lulus S1 pengen jadi advokat, kita itu punya PKPA sendiri gitu, dan itu bekerja sama dengan Pradi. Nah, kemudian kita juga punya LKBH, Lembaga Bantuan Hukum sendiri juga. Kemudian yang ini kita juga punya ruang peradilan semu, di mana tidak semua kampus yang punya fakultas hukum itu kita punya ruang sidang. Jadi nanti mahasiswa itu bisa praktek belajar jadi hakim, jadi terdakwa. Belajar aja kalau jadi jaksa. Gitu. Seperti itu. Jadi kemudian juga ada KKL, kunjungan kerja lapangan yaitu biasanya langsung ke Mahkamah Agung RI ya Pak ya. Ada itu. Dan juga salah satunya adalah ini program kebangsaan dan anti korupsi. Jadi mahasiswa Djana Badra itu salah satunya karena didengungkan bahwa bagaimana mengurangin korupsi, kita ada sertifikasi. Jadi semua mahasiswa Djana Badra karena kebangsaan ini harus punya sertifikat anti korupsi yang dikeluarkan oleh KPK. Kita bekerja sama dengan KPK. Itu salah satu fakultas hukum. Itu fakultas hukum ya Pak yang unggulannya salah satu. Kalau untuk itu semua mahasiswa. Semua mahasiswa Djana Badra harus punya sertifikat itu. Semuanya harus sudah diajarkan secara langsung, komitmen dengan tadi ya Pak ya. Karena kampus kebangsaan tadi. Baik. Nah, karena kampus kebangsaan biasanya kan juga ini memberikan fasilitas lainnya, misalkan ada nih yang dari S1 mau lanjut S2 gitu, atau fast track mungkin istilah lainnya ya. Kalau di UJB sendiri ada nggak sih Pak fasilitas fast track itu sendiri atau program fast track untuk dari S1 lanjut ke S2 atau gimana gitu Pak? Kebetulan yang saya ketahui di teknik itu dulu ada program fast track di teknik sipil terutama, karena kita punya magister teknik sipil.
tapi ternyata niat mahasiswa itu memang harus kerja dulu, Mbak. Itu masalahnya. Kita ada dua tahun berjalan mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu langsung fast track, naik langsung ke magister gitu. 2 orang kalau nggak salah saat itu 2 orang. Tahun berikutnya juga 2 orang. Nah, tapi kita tampilkan lagi, lama-lama nggak ada yang mau. Waduh, gawat itu bilang ini. Mereka ingin cepat karena mereka itu kan sudah kerja duluan. Waktu kuliah itu sudah kerja. Jadi kayaknya untuk nyambung mau langsung ikut fast track itu kesulitan mereka. Waktunya ya itu ya keinginannya masalahnya. Ada tapi waktunya itu ya Pak ya. Tapi memang kayaknya untuk kenapa pemilihannya untuk bekerja dulu karena pengalaman juga jadi yang paling utama ya Pak. Pembelajaran mengimplementasikan terlebih dahulu, kemudian baru dikembangkan untuk ke sekolah magister lagi seperti itu. Baik, ini ternyata luar biasa sekali. Tidak terasa tinggal 2 menit menuju jam 10 ini ternyata ya. Karena masih banyak hal. Mungkin bisa diingatkan kembali untuk apa saja sih persyaratannya Mbak Nadia mungkin untuk PMB itu sendiri. Kemudian kita harus cek-cek di mana lebih seringnya gitu Mbak Nadia. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru, teman-teman bisa langsung klik di HP atau di komputer gitu ya. Biasanya kalau anak-anak sekarang langsung ngepoin di HP gitu ya, bisa buka pmb.janabadra.ac.id. Nah, itu nanti syarat-syaratnya juga sudah tertera. Biasanya ada ijazah SMA, kemudian berkas-berkas yang lain seperti KTP dan lain sebagainya. Nah, untuk mahasiswa yang transfer misalnya dari D3 pengen lanjut ke S1. Nah, itu kita punya program namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, di mana teman-teman yang punya pengalaman kerja, nah pengalaman kerjanya itu bisa diakui di mata kuliah gitu. Jadi dari segi biaya dan kuliah lebih hemat dan lebih cepat Pak gitu. Dan itu nanti cukup melampirkan sertifikasi dan surat rekomendasi dari instansinya seperti itu. Dan itu nanti masuknya kelas karyawan. Baik. Gitu. Itu ada RPL tadi ya. Iya, program sangat RPL. Dimudahkan, betul sangat sekali. Fasilitas seperti itu. Sekali lagi Mbak, mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya mengenai PMB, kita bisa menghubungi kemana nih? Oke, nanti teman-teman bisa langsung kepoin di IG-nya PMB Janabadra atau juga PMB-nya Universitas Univ.Janabadra. Itu nanti teman-teman DM itu akan admin balas. Bahkan nggak cuma ke admin, biasanya ini teman-teman Gen Z sekarang tuh ngepoinnya sampai medsosnya. Jadi biasanya pada DM di IG dan TikTok saya. Kebetulan saya juga aktif di TikTok juga gitu ya. Jadi biasanya anak-anak sekarang itu langsung ngomen gitu ya. Tanya-tanya seputar PMB. Jadi bisa juga ya, bisa di medsos. Kalau medsosnya dari UJB sendiri bisa diingatkan lagi tadi ada apa? Ada Univ.Janabadra. Kalau untuk yang khusus PMB itu ada PMB baak.janabadra. Baik, bisa dicek juga di Instagramnya mungkin ya nanti kemana linknya. Betul. Untuk kita mengakses untuk bisa daftar atau tanya-tanya tentang PMB sendiri. Dari Pak Jamie mungkin terakhir sebagai closing statement nih, ada yang mau disampaikan untuk mungkin Star Lovers yang tertarik juga dengan UJB, silakan Pak. Waduh, ini agak sulit ini. Iya. Mungkin ada mau disampaikan yang terakhir, mungkin pesan-pesannya biar lebih tertarik lagi nih mau gabung sama Pak Jamie di teknik mungkin atau juga di UJB sendiri. Mungkin salah satunya adalah di ini kita punya juga program yang namanya mirip-mirip Shopee. 77 gitu nanti 88 gitu ya. Nah, kita akan bebas biaya pendaftaran. Dan 20% dari Tridharma akan diberi diskon. Tapi pas mendaftar di 7788 kemarin sudah lewat banyak, tinggal 88. Silakan teman-teman Star Lover bisa langsung pada saat hari 88 tersebut. Jadi lewat 88 nggak bisa. Itu banyak fasilitas semuanya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk tanpa tes kadang-kadang. Kalau nggak salah tanpa tes terakhir. Tapi kita juga lihat record dari akademiknya kemarin. Nilai-nilai yang ada. Jadi ini karena banyak sekali beasiswa yang bisa diberikan. Banyak sekali. Tidak hanya tadi. Iya, belum di-spill. Boleh mungkin di-spill dulu sedikit untuk beasiswa sendiri kita yang jelas untuk KIP sendiri ini biasanya kalau anak-anak sekarang itu carinya KIP. Nah, untuk KIP sendiri untuk kuotanya di UJB sendiri kita lumayan banyak, ada 48 mahasiswa. Nah, untuk yang KIP dari pemerintah ya. Nah, kemudian untuk beasiswa internal kita ada Janabadra Care, ada Janabadra Cerdas, ada beasiswa Ika Badra.
Dan tadi potongan Tridharma buat adik-adik yang punya prestasi tadi di bidang akademik dan non akademik seperti itu. Wah, ini banyak banget kemudahan banyak ya. sekali ya. Pokoknya nanti sobat Star Lover yang masih galau belum dapat kampus gitu ya, pilih mau kampus yang lokasinya strategis di tengah kota Jogja dan dengan biaya yang terjangkau gitu ya. Bisa langsung cus daftar di pmb.janabadra.ac.id. Itu dia, udah langsung diajak nih sama Kabid Humasnya ya, Star Lovers ya, dan katanya juga bisa langsung tanya baik sekali. di Instagram atau sosial media dari UJB atau langsung dengan Mbak Nadia itu sendiri. Fast respon pokoknya Star Fast Lovers respon ya. sekali. Fast respon pasti ya. Baik Pak Jemi dan juga Mbak Nadia, terima kasih banyak atas informasinya dan juga ngobrol-ngobrolnya seru di hari ini. Walaupun ternyata sejam kurang banyak ya. Nanti kita akan coba atur lagi obrolan-obrolan. Dan Star Lovers, kalau misalkan masih ada pertanyaan juga boleh nanti bisa ditanyakan melalui Star FM atau juga langsung ke sosial medianya dari Universitas Djana Badra Yogyakarta. Dan kita juga mendapatkan sedikit buah tangan nih dari Universitas Djana Badra seperti itu. Kita langsung umumkan saja siapa saja yang mendapatkan ini. Kita ada 3 orang pemenang seperti itu. Yang pertama, selamat untuk Vitara 767. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kemudian juga selamat untuk Nindya_Ningatika. Dan yang terakhir juga ada Kakak Dewa di Mancasa. Ini 3 pertanyaan yang kita pilih ya bersama ya. Nanti akan kita hubungi lebih lanjut. Dan Pak Jemi, Mbak Nadia, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Semoga lancar PMB dan lain sebagainya. Program-program barunya juga bisa terus dikeluarkan oleh UJB itu sendiri. Baik, Star Lovers, terima kasih yang sudah bergabung bersama Gia di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Pelogia Suama pamit bersama UJB Yogyakarta. Kita kembali di bincang spesial lainnya. Stay happy, healthy and wealthy. Terima kasih dan sampai jumpa.